Anak bungsu yang racuni keluarga di Magelang, Jawa Tengah mengaku terinspirasi kasus kopi sianida Mirna saat meracuni keluarganya. Kasat Reskrim AKP Setio Hermawan dalam video Facebook Tribun Jogja mengatakan, awalnya tersangka Dio Dava Swadila mencari cara di internet, cara ampuh membunuh keluarganya sejak 15 November lalu. Kemudian pada tanggal 23 November, ia meracuni ayah, ibu, dan kakaknya menggunakan arsenik. Arsenik tersebut ditaruh Dio di es dawet yang kemudian diminum oleh keluarganya. Namun aksi Dio gagal lantaran nyawa keluarganya sempat selamat usai keracunan arsenik. Dio kemudian mencari cara lain untuk meracuni keluarganya. Saat browsing di internet, Dio menemukan kasus kopi Mirna dan sate sianida yang ternyata ampuh membunuh target. Dari kasus tersebut, Dio terinspirasi dan langsung membeli racun sianida lewat online. Pada 27 November, racun sianida diterima oleh Dio. Kemudian pada 28 November, Dio melancarkan aksinya membunuh keluarganya menggunakan racun sianida. Racun tersebut ditaruh Dio di gelas yang berisi teh dan kopi yang biasa diminum oleh kakak, ibu, dan ayahnya setiap pagi. Benar saja saat itu juga kakak, ayah, dan ibu Dio langsung keracunan. Bukan hanya itu, ketiganya juga tewas saat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dicampur dengan bahan kimia yang sudah dipesan melalui marketplace online tadi. Seperti yang kita tahu bersama, pada tanggal 23 November dawet itu dicampur dengan zat arsenik dan menimbulkan efek seperti mual, muntah, diare, dan lain sebagainya, yang sampai akhirnya kedua orang tua korban menjalani perawatan di beberapa dokter dan sempat meminum beberapa obat yang dirasakan oleh dokter itu. Merasa percobaan pertama gagal, tersangka kemudian mencoba lagi mencari informasi di internet dan berhasil mendapatkan informasi terkait zat yang lebih efektif dan lebih ampuh daripada arsenik, yaitu cyanida. Itu juga berawal dari informasi ketika peristiwa kopi sianida Mirna dan sate sianida di daerah Jogja. Kemudian pada tanggal 25 November, tersangka memesan lagi zat kimia dari marketplace online. Ya, jadi tersangka pembelian selalu menggunakan marketplace online, dan pada tanggal 27 barang itu sudah sampai. Ya, barang itu sudah sampai tanggal 27 dan diambil di tempat ekspedisi. Jadi bukan kurir yang menyampaikan, tapi tersangka yang mengambil. Ya. Kemudian puncaknya pada hari Senin tanggal 28 November, sebagaimana kita tahu bersama, ibu korban selalu menyediakan minuman untuk keluarga itu di pagi hari, yang mana kebiasaan dari keluarga itu sebelum melakukan aktivitas mereka selalu minum secara bersama di dapur. Dengan kebiasaan ibu kedua orang tuanya meminum teh hangat dan kakaknya meminum kopi. Ya, jadi kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya untuk tersangka untuk melakukan aksinya. Dengan zat yang sudah dia persiapkan, dia campurkan ke minuman itu secara terencana. Jadi tersangka sudah memastikan bahwa setelah dibuat minuman itu keadaan kondisi aman dan dipastikan beberapa kali dia bolak-balik. Di saat yang memungkinkan, dia campur minuman itu dengan zat kimia yaitu cyanida. Dipastikan juga kedua orang tuanya dan kakaknya meminum, karena pada saat mereka minum, tersangka juga ada di tempat itu. Dipastikan sampai habis, dan setelah habis minuman, orang tuanya dan kakaknya kembali ke tempat masing-masing. Tersangka langsung mencuci gelas yang digunakan itu. Jadi setelah diminum, gelasnya langsung dicuci dan ditaruh di tempat cucian piring. Setelah itu reaksi dari zat kimia itu tidak berselang lama, antara 15 sampai 30 menit sesuai dengan keterangan dari Kabidokes kemarin. Sehingga kesempatan itu digunakan Dio untuk membersihkan TKP yang lain. Jadi di dapur juga dibersihkan, di gelas juga sempat dicuci sambil menunggu reaksi itu. Setelah bereaksi, Dio kemudian berpura-pura menghampiri beberapa korban dan memberikan pertolongan apa adanya, ya ala kadarnya.
Di sana dia bantu untuk melakukan muntahan dan lain sebagainya. Kemudian setelah dirasa kondisi aman, Deo menelpon saudaranya untuk datang ke TKP. Di sisi lain dia juga menelpon ART-nya untuk menguatkan alibinya. Ya, untuk menguatkan alibinya dia telepon beberapa orang untuk datang ke TKP dan memberikan keterangan bahwa kedua orang tuanya mual-mual dan tidak sadarkan diri.